Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pembangunan masyarakat ingin membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan. Pada kelompok 3 ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Novia Putri, yang kedua Elsha Erlanda, yang ketiga Muhammad Naufal Ananda Putra, yang keempat Pupi Baitulisa, dan yang kelima Latifa Nurulita. Nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa nilai yang umumnya dianggap penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan melibatkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, antara lain kerjasama atau gotong royong, kepemimpinan yang baik, kejujuran dan integritas, keadilan sosial, pendidikan. Selanjutnya yaitu norma yang berlaku pada masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan dapat melibatkan nilai-nilai seperti partisipasi aktif dalam pembangunan, keadilan, transparansi keberlanjutan, masyarakat yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, dan sektor swasta dan masyarakat sipil umum memiliki norma positif terkait pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Materi selanjutnya yaitu sanksi yang berlaku di masyarakat. Sanksi yang terkait dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan cenderung bersifat lebih tidak langsung berkaitan dengan tanggung jawab profesional atau reputasi. Berikut sanksi yang berlaku. 1. Kritik publik. Para analisis atau pembuat kebijakan yang dianggap tidak memadai atau tidak objektif dalam menganalisis faktor pembangunan dapat menghadapi kritik publik. Ini dapat mengurangi reputasi dan mempengaruhi dukungan masyarakat. 2. Penurunan dukungan finansial. Organisasi atau individu yang dianggap gagal dalam menganalisis dengan baik faktor-faktor pembangunan mungkin kehilangan dukungan finansial dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan tersebut. 3. Penurunan kredibilitas profesional. Kesalahan atau kekurangan dalam analisis faktor-faktor pembangunan dapat mengurangi kredibilitas profesional individu atau lembaga. Hal ini dapat berdampak pada peluang kerja dan kolaborasi di masa depan. 4. Sanksi institusional. Institusi atau organisasi yang gagal menyediakan analisis yang solid dapat menghadapi sanksi yang berbentuk perubahan aturan atau regulasi yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan tersebut. Selanjutnya, struktur masyarakat. Struktur masyarakat merupakan konsep yang mencakup berbagai struktur sosial yang membentuk masyarakat. Struktur masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan karena mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan akses terhadap peluang. Struktur ini mencakup faktor-faktor seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yakni struktur ekonomi. Struktur ekonomi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi dalam masyarakat, termasuk aspek seperti kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan sumber daya. Yang kedua, struktur sosial, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar individu, termasuk aspek seperti kelas sosial, status sosial, dan gender. Yang ketiga, struktur politik. Struktur politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan politik, termasuk aspek seperti kedaulatan, pembagian kekuasaan, dan kontrol politik. Yang keempat, struktur kultural, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan agama dalam masyarakat, termasuk aspek seperti identitas budaya, adat istiadat, dan budaya politik. Yang terakhir, yakni struktur geografis, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan fisik dalam masyarakat, termasuk aspek seperti bentuk tanah, iklim, dan jenis tanaman yang ada di daerah tersebut. Materi selanjutnya yaitu stratifikasi masyarakat. Beberapa poin penting terkait stratifikasi sosial dalam pembangunan masyarakat adalah: yang pertama, dasar pembentuk stratifikasi sosial, 2. Jenis stratifikasi sosial, dan 3. Dampak stratifikasi sosial. Materi selanjutnya, dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan, yaitu
1. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang dapat menciptakan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. 2. Partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat mempercepat atau menghambat kemajuan. Partisipasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. 3. Pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat dapat mempengaruhi produktivitas dan inovasi, memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan. 4. Korupsi. Korupsi dapat menjadi hambatan serius dalam upaya pembangunan. Praktik korupsi merugikan alokasi sumber daya dan dapat merusak institusi. 5. Teknologi dan inovasi. Integrasi teknologi dan inovasi dalam proses pembangunan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sekian materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.